Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wan nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sampai saat ini kita masih diberikan Allah sehat wal afiyah dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-Nya di antaranya adalah dapat berjumpa dan bertemu di bulan suci Ramadan di tahun ini, yakni tahun 2025. Alhamdulillah kita berataan dalam keadaan sihat wal afiyah. Salawat serta salam senantiasa selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita, idola kita, panutan hidup kita dunia wal akhirah, habibuna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang istiqamah mengikuti langkah jejak beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, sebelumnya ulun memperkenalkan diri ulun. Nama ulun Irfan, pengajar dari unit MTS Al-Hamid, dan alhamdulillah pada saat ini kita berjumpa kembali di program Dahsyatnya Ramadanku di YouTube Al-Hamid Channel, yang mana di pertemuan ini ulun akan membahas sebuah tema yang berjudul perbuatan atau hal yang dapat membatalkan atau yang dapat menghilangkan pahala puasa bagi orang yang berpuasa. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan khamsun yuftirna as-shaim, al-kadzib wal ghibah wan namimah wal yaminul kadzibah wan nadaru bisyahwah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 5 hal, 5 perbuatan yang dapat menghilangkan pahala bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah bohong. Yang kedua adalah membicarakan keburukan ataupun keaiban orang lain. Yang ketiga, namimah atau mengadu domba. Yang keempat, yaminul kadzibah, yakni bersumpah dusta atau bersumpah palsu. Dan yang kelima adalah nadaru bisyahwah, memandang dengan syahwat. Maka insyaallah ulun akan sedikit menguraikan 5 perbuatan ini. Yang pertama adalah perbuatan yang dapat menghilangkan pahala bagi orang yang berpuasa adalah al-kadzib. Arti al-kadzib tadi yakni adalah berbohong. Lidah tidak memiliki tulang sehingga mudah membicarakan sesuatu tanpa adanya kebenaran. Semua orang mampu untuk berbohong karena mudah dilakukan. Di antara sebab-sebab yang melatar belakangi orang berbohong itu biasanya adalah ingin menutupi kesalahan yang pernah ia lakukan. Contoh misalkan mengambil hak milik orang lain tanpa meminta izin, atau mengambil barang temannya, kawannya, pas waktu ditanyai oleh kawannya, "Kam kah nang maambil jar?" Lalu dijawab, "Kadada aku maambil nah." Artinya berbohong ingin menutupi kesalahan yang pernah dilakukannya. Jangan sampai seperti itu. Apalagi misalkan ketika di dalam kelas berkumpul dengan teman-temannya, dengan kawan-kawannya, lalu berpanderan, yang mana panderan tersebut banyak kebohongan, banyak bekeramputnya, banyak berdustanya. Jangan sampai semacam itu dikerjakan di bulan Ramadan, maka ia tidak akan mendapatkan pahala puasanya, malahan ia mendapatkan dosa. Itu yang pertama. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun.
Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan adalah mereka orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul kadzibun, dan mereka itulah pembohong. Sudah jelas di dalam Al-Qur'an ini dijelaskan bahwa orang yang mengada-adakan kebohongan, mereka itu adalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang berbohong, orang yang berkeramput, berdusta itu dicap atau dikategorikan sebagai orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai semacam itu. Hindari perbuatan semacam itu. Yang kedua, perbuatan yang membatalkan atau yang menghilangkan pahala puasa, yakni ghibah. Arti ghibah adalah mengunjing orang lain atau membicarakan keburukan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, membicarakan keaiban orang lain. Walaupun mereka, orang tersebut memang memiliki keburukan, memang memiliki kejelekan sesuai apa yang kita bicarakan, akan tetapi menyakiti hati orang lain, maka itu namanya ghibah, dosa besar. Seandainya yang kita bicarakan tidak sesuai dengan faktanya, maka jatuhnya adalah fitnah. Kedua-duanya, ghibah maupun fitnah, adalah dosa besar. Dikerjakan di bulan suci Ramadan dapat menghilangkan pahala puasa dan mendapatkan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ghibah ini menimbulkan, dapat mengakibatkan permusuhan, apalagi terjadi di kalangan keluarga kita ataupun jiran tetangga kita kepada teman-teman kita, sehingga dapat menimbulkan, mengakibatkan terputusnya tali silaturahim kita dengan mereka. Ya, nang kada barawaan lagi itu kenanya pas bertemuan, jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai. Jauhi sifat-sifat semacam itu. Yang ketiga adalah namimah. Arti namimah adalah adu domba. Jika bahasa kita itu adalah anjur atar pamanderan. Asalnya kisahnya 2 kalimat jadi 4 kalimat ataupun sampai jadi 5 kalimat, banyak tetambahannya. Kadang-kadang orang yang semacam ini kada ketujuh melihat orang lain itu akrab, kada ketujuh melihat kedua belah pihak itu akrab. Contoh misalkan ada si A dengan si B. Si A dengan si B ini akrab, bakawanannya akrab, dekat. Akan tetapi ketika ia melihat si A dengan si B dengan keakrabannya itu kada ketujuh. Lalu berbagai macam cara ia lakukan supaya mereka ini menjadi musuh. Ketika berjumpa dengan si A, ia bercerita mengisahkan bahwa ikam dahulah si B semalam tuh menyambati ikam kini, menyambati ikam keburukan ikam kini. Mendengar itu si A tuh langsung sarik. Kayak itu pulang ketika berjumpa dengan si B, bertemu dengan si B, berkisah pulang ikam dahulah si B, si A semalam menyambati ikam ini itu dan lain sebagainya, memburukakan ikam, menyambati ikam ini, sarik juga si B dengan si A. Lalu ketika mereka A dengan B ini bertamu, berjumpa, kada berawaan lagi, timbul bersarikan, padahal awalnya tidak pernah memiliki masalah, akan tetapi diadu domba oleh orang lain sehingga mereka bermasalah, timbul kada berawaan lagi. Nah, sifat semacam itu adu domba jangan sampai ada di dalam diri kita, apalagi dengan teman-teman kita. Jangan sampai, jauhi sifat semacam itu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah yaminul kadzibah, bersumpah dusta atau bersumpah palsu. Apalagi di bulan Ramadan ini banyak kebiasaan kita. Di akhir-akhir bulan Ramadan biasanya banyak orang yang ke pasar, ke toko, ke mall dan lain sebagainya untuk apa? Mencari baju hanyar atau baju baru. Nah, itu banyak. Kadang-kadang banyak penjual yang memanfaatkan waktu ataupun kondisi tertentu. Contoh misalkan ini ada sebagian oknum penjual yang memanfaatkan waktu ketika di akhir bulan Ramadan. Misalnya contohnya penjual ingin menjual baju yang mana harga modal bajunya 100.000. Lalu ia jual jadi 200.000 misalkan. Lalu pembeli ini merasa kelarangan lalu menawar.
kawalah paman kurang 150 nah ulun menawar. Lalu jar penjualnya tadi apa? Ada kawal lagi nah. Harga tukarnya sudah 150, sumpah nah. Nah, kata sumpah ini jangan sampai terucapkan. Kalau terucapkan maka bersumpah dengan dusta. Padahal modal awalnya 100, akan tetapi bersumpah bahwa modalnya 150. Jangan sampai semacam itu adalah sumpah dusta. Dikerjakan di bulan Ramadan maka tidak mendapatkan pahala puasanya. Contoh misalkan, di lain lagi contoh misalkan ketika berkawanan di dalam kelas misalkan nih, lalu berkumpulan dengan kekawanannya, berkisahan, lalu mengulah-ulah kisah tuh yang tidak sesuai dengan faktanya, lalu sampai-sampai bersumpah bujuran lah kisah itu nah, sumpah nah kisah itu bujuran, padahal sebujurnya kisah tuh ulahan aja, kada bujuran, kada sesuai dengan faktanya. Itu sama saja sumpah dengan sumpah palsu. Jangan sampai semacam itu. Kita jauhi sifat-sifat semacam itu. Itu adalah yaminul kadhibah. Dan yang terakhir adalah nadharu bisyahwah. Nadharu bisyahwah artinya adalah memandang dengan syahwat. Misalkan orang yang berkeluarga, yang mempunyai istri, suami memandang istrinya di siang bulan Ramadan dengan pandangan syahwat dapat menghilangkan pahala puasanya. Itu bagi orang yang sudah berkeluarga, halal statusnya. Apalagi yang statusnya masih haram, malahan dapat dosa dan tidak mendapatkan pahala puasanya. Apalagi biasanya kebanyakan anak-anak kita ketika sudah di bulan Ramadan sering menggunakan handphonenya, memainkan handphonenya, maka kita sebagai orang tua jaga bujur-bujur anak kita. Apa yang mereka tonton di handphonenya, apa yang mereka lihat di handphonenya, jaga bujur-bujur. Karena memandang perempuan walaupun di layar handphone, di video, di YouTube, di sosial media dan lain sebagainya dengan pandangan syahwat, memandangnya dengan syahwat, maka dapat menghilangkan pahala puasa kita. Walaupun melihatnya di handphone, tetap menghilangkan pahala puasa kita. Jangan sampai, jaga anak kita bujur-bujur. Jangan sampai melihat yang macam-macam yang kada bagus di handphonenya. Semua perbuatan dari al-kadhib, pembohong, ghibah, membicarakan orang lain, namimah, mengadu domba, yaminul kadhibah, bersumpah dusta atau bersumpah palsu, nadharu bisyahwah, memandang dengan syahwat. 5 perbuatan ini dikerjakan di bulan Ramadan, di siang bulan Ramadan, maka tidak mendapatkan pahala puasanya, malahan mendapatkan dosa. Diibaratkan kita begawi dari pagi sampai sore, ternyata ketika sudah waktu sore kita diberitahu bahwa kita kada diupah, rugi apa untung? Jelas rugi. Begitu pula dengan puasa, kita uyuh-uyuh menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, ternyata kita tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhi perbuatan semacam itu, jangan sampai. Harapan kita kesempatan yang sangat luar biasa di bulan Ramadan ini, maka kita isi kegiatan-kegiatan dengan hal-hal yang positif agar kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki diri kita, untuk mendekatkan atau memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan dapat bermanfaat bagi kita berataan, wabil khusus al-fakir sendiri. Dan sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ulun ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.